Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Andriansyah dengan NIM 255520104141, kelas reguler C1 Prodi Teknik Informatika. Saya akan mengawali presentasi daripada kelompok saya, yaitu kelompok 2, dengan tujuan untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah Fisika Elektronika, yang akan kami ambil proyek yang berjudul Sistem Kontrol Lampu Otomatis Berbasis Suara dengan Integrasi Monitoring IoT. Intinya proyek ini adalah tentang membuat lampu rumah kita menjadi pintar. Mungkin pada slide pertama pendahuluan, seperti yang kita tahu, teknologi smart home ini sedang booming. Tujuannya sederhana, membuat rumah kita lebih efisien, nyaman, dan otomatis. Proyek ini menjawab tantangan untuk menciptakan sistem kontrol yang hands-free. Cukup tepuk tangan, lampu menyala, dan cukup tepuk tangan sekali lagi, lampu pun mati. Dan ini pun bukan sekedar mainan, tapi ini adalah jembatan daripada dua ilmu. Yang pertama adalah fisika elektronika, yang dimana mengubah sensor yang mengubah suara menjadi sinyal listrik, dan informatika, yaitu pemrosesan sinyal di microcontroller dan pengiriman data ke internet atau IoT. Dengan kata lain, kita membuat benda fisik yang bisa berinteraksi dengan dunia maya atau internet. Slide selanjutnya itu tujuan proyek. Untuk itu, kami merumuskan 3 tujuan utama yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik untuk secara fungsional maupun konseptual. Yang pertama adalah mengembangkan solusi otomatisasi interaktif. Tujuan utama kami adalah merancang dan mengimplementasikan prototipe sistem kontrol aktuator smart home yang menggunakan antarmuka suara alami atau tepuk tangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan aksesibilitas dalam kontrol perangkat elektronik rumah tangga. 2. Mewujudkan integrasi fisika elektronika. Proyek ini bertujuan untuk membuktikan kemampuan kami dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip elektronik, yaitu pengolahan sinyal, sensor, dan kontrol aktuator dengan konsep informatika modern atau IoT. Ini berarti sistem tidak hanya berfungsi secara lokal, tapi juga mampu menghasilkan data yang dapat diakses dan dimonitor secara global. Dan nomor 3, tujuannya adalah mengimplementasikan sistem monitoring data yang andal. Kami bertujuan untuk membangun fungsionalitas data logging dan monitoring pada dashboard IoT. Fungsional ini penting untuk memberikan data historis atau waktu event atau status on dan off yang bisa digunakan untuk analisis pola penggunaan dan efisiensi energi di masa depan. Baik, tanpa lama-lama, mari kita langsung masuk ke detail alat ini bekerja dan dimulai dari komponen apa saja yang akan kami gunakan. Akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Yang selanjutnya di sini saya akan membacakan daftar komponen yang digunakan dan juga prinsip kerja sensor dalam aktuator. Untuk komponen utama yang digunakan dalam perancangan sistem yaitu ada 5 komponen. Yang pertama ada microcontroller, berfungsi sebagai otak pemroses logika sistem ya. Dan yang kedua ada sensor atau modul sensor suara yang berkode KY038, digunakan sebagai input untuk mendeteksi tepukan ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk sensor yang kita gunakan untuk di alat ini. Dia akan mendeteksi tepukan jika ada suara atau suara tepukan lainnya. Dan yang ketiga ada aktuator atau modul relay ya, digunakan untuk mengontrol arus listrik besar yang menyalakan atau mematikan lampu. Dan untuk yang keempat ada komponen pendukung, yaitu catu daya, LED atau lampu ya, atau juga breadboard dan kabel penghubung. Dan yang kelima kita menggunakan platform IoT, digunakan untuk mengirim dan menampilkan data monitoring. Dan berikut prinsip kerja sensor dalam aktuator, yaitu yang pertama prinsip kerja sensor suara ya. Sensor suara itu untuk mengubah gelombang
mengubah gelombang akustik ya atau suara tepukan seperti ini menjadi sinyal listrik, atau sinyal ini kemudian dibandingkan dengan ambang batas atau yang bisa disebut dengan threshold ya, ketika sinyal melebihi ambang batas yang ditetapkan. Sensor pengiriman sinyal digital ke microcontroller yang memandangkan adanya event tepukan. Yang kedua ada prinsip kerja aktuator ya. Prinsip kerja aktuator itu yang tadi kita bahas, yaitu adalah relay berfungsi sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh microcontroller itu sendiri, dan juga aktuator ini memungkinkan sirkuit daya rendah ya, atau microcontroller untuk mengontrol sirkuit daya tinggi juga bisa, itu lampu AC. Terus ada juga ketika sinyal dikirim oleh microcontroller ini, kumparan pada relay mengaktifkan saklar ya, mengubah status lampu dari on menjadi off, atau sebaliknya pun juga bisa. Sekian, terima kasih. Perancangan implementasi. Skema rangkaian diagram alur program alur kerja sistem implementasi teknologi implementasi sistem. Di dalam flowchartnya itu berisi inisialisasi sistem dan microcontroller menyala, menganalisis sensor suara, menganalisis relay, menghubungkan MIPI or load. Nextnya baca input sensor suara, buka kurung kayak garis 038 tutup kurung. Terus apakah nilai sinyal trace off? Jika ya, di bawah loud filter noise. Jika tidak, apakah valid sebagai event tepukan? Ya, toggle status lampu, kirim data ke platform load status lampu on off time step event tepuk, simpan log dan data monitoring. Baik, sini saya akan menjelaskan pada hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa sistem smart lamp berbasis IoT yang dikembangkan telah berhasil diimplementasikan dengan baik. Sistem mampu mengendalikan lampu menggunakan perintah suara dan menampilkan status lampu secara real time pada platform IoT. Dengan adanya koneksi internet, pengguna dapat menyalakan maupun mematikan lampu dari mana saja. Dari sisi teknis, sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Python atau MicroPython pada ESP32 pada protokol MQTT. Pada media komunikasi data, hasil analisis kinerja menunjukkan bahwa sistem cukup responsif dengan jeda waktu sekitar 1 hingga 2 detik. Meskipun kendalanya sangat bergantung pada kestabilan koneksi internet. Adapun kelebihan sistem ini adalah kemudahan penggunaan terutama bagi para lansia dan penyandang disabilitas, serta kemampuan monitoring yang real time yang dapat meningkatnya efisiensi energi dan integritas dengan perangkat pintar lainnya. Namun di sisi lainnya, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti potensi risiko keamanan data, sistem yang kemungkinan adanya error, dan yang terakhir adalah suara pada lingkungan yang kemungkinan itu bisa jadi adanya bising. Kesimpulan dan saran dari makalah ini, kesimpulannya adalah sistem lampu otomatis berbasis suara dengan integrasi load merupakan solusi efektif untuk otomatisasi rumah pintar. Pengguna dapat mengontrol lampu secara praktis melalui suara dan memantau kondisi lampu melalui platform load secara real time. Sistem ini mendukung peningkatan kenyamanan dan efisiensi energi dan keamanan. Sarannya adalah satu, menambahkan sensor otomatis seperti sensor gerak atau sensor cahaya. Yang kedua, peningkatan keamanan komunikasi data dan enkripsi. Yang ketiga adalah integrasi dengan sistem rumah pintar lainnya seperti CCTV dan smart door lock.